ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Nah, dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Lalu ayat ini menjelaskan rahbaniyah. Rahbaniyah itu artinya biarawan dan biarawati. Mereka mengada-ngada untuk menciptakan rahbaniyah. Manusia-manusia suci. Dari kalangan laki-laki disebut biarawan, dari kalangan perempuan disebut biarawati. Padahal rahbaniyah itu tidak disyirikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuknya. Jadi itu tidak ada. Itu sengaja diadakan oleh orang-orang yang hendak menyelewengkan ajaran Isa alaihissalam, atau menyelewengkan Injil yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang mengadakan itu semua? Yang mengadakan itu adalah para pemuka Nasara yang dengan sengaja mengada-ngadakannya alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang harus jauh dari dunia serta yang harus jauh dari kelezatan atau gemerlap kehidupan dunia. Itu merupakan suatu perbuatan yang tidak ditasyirikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah menjelaskan وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah. Rahbaniyah ini manusia-manusia suci. Dari kalangan perempuan ada, dari kalangan laki-laki ada. Perempuan disebut biarawati, laki-laki disebut biarawat. Jadi ini merupakan suatu bentuk penyelewengan mereka kepada Isa, penyelewengan mereka kepada Injil. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentasyirikkan masalah itu. Tidak ada rahbaniyah di dalam Injil. Tidak ada rahbaniyah dalam agama yang dibawa oleh As-Sayyidul Masih. Begitu juga tidak ada rahbaniyah di dalam Islam. Serta ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka untuk mencari keridhaan Allah. Padahal mereka ini orang-orang yang tidak taat dengan agama Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Agama yang diturunkan tidak ditaati, lalu mereka ini mengada-ngada dengan sesuatu yang baru. Seperti rahbaniyah, padahal rahbaniyah ini tidak ditasyirikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, arti ayat ini bahwa rahbaniyah, biarawan dan biarawati tidak ditasyirikkan oleh Allah. Allah belum pernah mengajarkan masalah rahbaniyah. Maksudnya
Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuknya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memaksakan kepada seseorang supaya meninggalkan dunia. Bahkan sampai melawan hukum alam. Supaya dianggap hebat, supaya dianggap suci. Lalu rahbaniyah ini dicetuskan oleh siapa? Rahbaniyah itu dicetuskan oleh para pemuka Nasara yang sengaja mereka mengadakannya dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal mereka itu orang-orang yang tidak taat dengan agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan mereka selain mendekatkan diri kepada Allah, supaya mereka itu jauh dari gemerlap dunia, dari kehidupan dunia yang mewah dan lezat. Nah, itu semuanya memiliki tendensi lain agar supaya mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang suci. Wa 'alal ragmi annahu ta'ala ma amarahum biha wa annahu ahalla lahum az-zinata wat-thayyibati minar rizqi fa innahum lam yaltazimu bima alzamu bihi anfusahum min az-zuhud bal ittaqadu minha wasilatan lisyuhra wa tawallal manasib. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan ruhbaniyah kepada mereka supaya mereka menjadi biarawan atau biarawati. Itu tidak diajarkan oleh Allah. Dan Allah telah menghalalkan keindahan dan rezeki yang baik bagi mereka. Akan tetapi mereka orang-orang yang tidak konsisten dengan agama yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Mereka telah menyelewengkan agama yang telah dibawa oleh Isa alaihissalam. Bahkan mereka sengaja menjadikan rahbaniyah sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan dan ketenaran. Nah, itu tujuan mereka untuk merubah apa-apa atau menambahkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadullu hadhihi al-ayatu ala annahu la rahbaniyata fil Islam wa la fid diyanati allati jaa'a biha Sayyidul Masih. Ayat ini hendak menjelaskan bahwa tidak ada rahbaniyah, tidak ada biarawan dan biarawati dalam Islam. Ayat ini juga menjelaskan tidak ada pula rahbaniyah dalam agama yang dibawa oleh Sayyidul Masih. Maka jelas-jelas ini merupakan penyelewengan. Agama itu diselewengkan karena ditambah atau dikurangi. Tujuan mereka membuat rahbaniyah agar supaya mendapatkan ketenaran, agar supaya mereka memiliki kedudukan. Jadi ini salah satu cara untuk mengeksploitasi kepada manusia-manusia yang tidak mengerti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.